Iya, Pak, sebenarnya nih ya, kalau dari analisa finance kan, berarti kan strategi perang ibaratnya ya. iya, Itu tuh secara garis besarnya apa aja sih Pak yang perlu kita perhatiin Pak? Saya wah dari keren, utang, dari iya, penggunaan cash iya, flow atau iya, iya, apanya sih Pak? iya. Yang perlu kita concern apa gitu? Hmm. Jadi sebelum berinvestasi kita itu harus cari perusahaan yang keuangannya sehat. Ya sama kayak mau beli sapi kan atau kambing gitu. Kita milih sapi atau kambing yang sehat. Karena kalau sehat kan dimakan juga enak gitu ya. Anak kambing juga kalau mau dibeli ya kayak kambing Kairo gitu harus sehat juga. Nggak boleh sakit. Nah ciri-cirinya gimana? Perusahaan yang sehat itu yang pertama dia liquid. Jadi dia punya aktiva lancar ya, cash, piutang gitu yang bisa cair, inventory yang nanti bisa bayar kewajiban lancar. Nah, itu tugas perusahaan pertama. Jadi yang namanya perusahaan itu pasti sumber dananya itu bukan hanya ekuitas kan. Kalau secara accounting tuh ada liabilitas juga, kewajiban-kewajiban kan, kayak hutang ke supplier, hutang ke bank, bener gak? Kalau nanti nggak bisa bayar ke supplier, nanti takutnya jadi kayak ada perusahaan itu, Tele ya, kode sahamnya Tele tuh, akhirnya kan digugat sama supplier kan gitu, betul nggak? Atau kayak Seril ya. Nah ini contoh-contoh aja gitu ya. Jadi kita juga harus mikirin gimana caranya mempunyai sumber dana ya yang jangka pendek yang bisa liquid jadi cash untuk membayar kewajiban jangka pendek. Nah jadi itu katanya disebutnya termsnya itu adalah liquid. Jadi gimana caranya perusahaan itu menyediakan likuiditas. Nah, kadang-kadang ada loh perusahaan yang banyak ordernya gitu ya. Dia merasa udah profit, nggak taunya profitnya itu piutang-piutang yang terus nggak tertagih, akhirnya dia nggak punya cukup kas gitu kan, betul nggak? Padahal kalau lagi bisnis, kita itu harus bayar gaji karyawan, harus bayar material, harus bayar overhead gitu. Nah, jadi kadang-kadang ada mismatch. Mismatch itu ada perbedaan waktu ya antara cairnya piutang sama utang-utang yang jatuh tempo. Nah, ini kan bingung ya. Ini yang perlu dilihat juga di laporan keuangan gitu ya. Kira-kira ada mismatch nggak perusahaan itu gitu. Nah, jadi kalau investor kan lihatnya ya biasanya langsung ke pendapatan, langsung ke laba bersih per lembar sahamnya kira-kira sebesar apa gitu ya. Nah, tapi harus dilihat juga yang tadi saya bilang likuiditasnya. Terutama jangan sampai nanti ada masalah mismatch gitu ya. Karena kalau makin mismatch ya, utang yang jatuh tempo lebih cepat duluan datangnya daripada piutang yang nanti telah cair, itu nanti kita punya defisit kan, betul nggak? Defisit kas kita, sehingga mungkin nanti kita jadi nganjuk kan, minjem lagi gitu ya, mungkin minjem ke bank, mungkin terbitin obligasi, atau salah-salah right issue kan. Nah, jadi kita harus ngelihat juga matching ya, mismatch. Nah, ini masalah likuiditas. Terus yang kedua sih, masalah perputaran persediaan ya, perputaran itu dikatakannya produktivitas. Sejauh mana nanti kita bisa lihat ya, aset itu produktif nggak gitu ya. Banyak aset yang nggak produktif. Ciri-cirinya apa? Aset itu nggak bisa menghasilkan pendapatan gitu ya, atau kurang optimal gitu ya dalam menghasilkan pendapatan. Nah, jadi tingkat produktivitas dari aset penting juga gitu ya. Nanti kelihatan seberapa besar revenue yang bisa dihasilkan dari asset generation. Terus yang ketiganya ini masalah stabilitas gitu ya. Kalau udah punya utang ya tentu saja ada bunga. Itu kan konsekuensinya ya. Kalau secara accounting kita terbitin obligasi atau berhutang ke bank, konsekuensinya itu ada biaya bunga. Nah, teman-teman harus ingat ya, nanti kita belajar biaya bunga itu adalah fixed cost. Jadi dia tidak mengenal ya, mau omsetnya lagi naik atau lagi turun, fixed cost harus selalu dibayar gitu ya. Nah, jadi kalau fixed cost-nya harus dibayar, terus pendapatannya lagi turun, itu jadi masalah gitu ya. Nah, itu masalah stabilitas. Oleh karena itu Warren Buffett bilang ya, kalau perusahaan itu berhutang itu nggak boleh terlalu banyak kalau bisa gitu ya, mendahulukan sumber dana internal. Jadi hutangnya nggak terlalu besar, kalaupun besar ya produktif, bisa kebayar sama pendapatan. Nah, baru yang terakhirnya nih, kita cari perusahaan yang punya margin kan, yang profit gitu kan. Kalau Warren Buffett pengennya ada gross profit marginnya katanya berapa Ci? Minimal 40% ya, di atas 30 gitu. Makin besar, makin bagus. Nah, kalau di Indonesia tuh saya perhatiin ya, contohnya apa ya, sektor consumer ya, ada tuh perusahaan kodenya food ya, ini fast food ya, jadi si KFC, Kentucky Fried Chicken gitu ya. Nah, kalau kita lihat
gross profit margin ayam itu ya, yang kita makan tuh rajanya ayam itu 60%-an sih, gitu ya. Jadi jualan ayam itu gross profit marginnya 60% gitu ya. Tapi sekarang perusahaannya lagi rugi. Kenapa dia lagi rugi? Karena bisnis modelnya itu banyak nyewa properti ya, nyewa area di mall gitu kan untuk tempat makan. Nah, jadi itu mahal kan, begitu PPKM-nya lagi tinggi atau lagi ketat ya, PPKM-nya lagi ketat gitu, terus si omset Kentucky itu bisa turun gitu, akhirnya biaya leasing ya, space property itu nggak ketutup sama gross profit margin, padahal gross profit marginnya cukup tinggi, 60% gitu ya kalau lihat di laporan keuangan gitu. Jadi itu yang penting sih dalam lihat laporan keuangan itu, kita cari perusahaan yang liquid, yang produktif gitu ya, kemudian yang stabil, bisa bayar cicilan, bisa bayar kewajiban jatuh tempo, terus dia juga punya margin. Nah, baru nanti terakhirnya value investing kan. Ini kira-kira valuasinya murah nggak? Jadi itu kaitannya tuh, investasinya pakai value investing, financial managementnya itu cari yang value based managementnya tinggi. Jadi kita cari tuh perusahaan-perusahaan yang kalau bisa itu liquid, terus stabil ya, turnover-nya baik, tidak terlalu banyak hutang kalau bisa, dan earning per share growth-nya itu tiap quarter atau tiap tahun tinggi. Nah, gitu kan. Tapi kalau bisa valuasinya murah gitu kalau bisa. Oke, thank you Pak Herman. Ini ada revisi katanya bukan food tapi FAST, fast food tadi itu jadi FAST ya, fast ya. Makasih ya Pak. KFC. Iya. Ini mungkin saya bikin summary ya, karena Pak Herman kan bahannya kadang suka canggih ya, saya pakai bahasa yang simpel ya Pak. Ya, berarti yang tadi kesimpulan bisa dilihat dari karakter perusahaan yang bagus itu kan dari 4 ya, dari likuiditas lancar, berarti kewajiban aset lancar dia mesti lebih gede dari kewajiban lancar dia, jadi nggak ada kewajiban tertunda, ibaratnya gitu. Itu bisa dilihat dari quick ratio Pak, CL itu Pak. Ya, kalau CL, jadi CL current liabilities ya Pak. Kalau CL itu current ratio ya. Nanti kalau current ratio-nya dikurangi sama persediaan, dia baru jadi quick ratio. Oke. Persediaan dimasukin nggak sebenarnya Pak? Oh, persediaan kalau ngitung current asset ya dimasukin. Tapi kalau lagi ngitung quick ratio itu dikurangi. Karena kan prinsipnya quick ratio itu cari current asset yang betul-betul cepat bisa jadi cash. Kalau inventory itu kan nggak cepat. Ya bisa juga sih, tapi ya paling nggak kalau current asset itu kan definisinya aset-aset yang umurnya itu setahunan gitu ya. Jadi ya kalau bisa piutang tuh ada juga yang 9 bulan bahkan setahun gitu. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik ya. Yang tadi Cici bilang ya, kalau bisa sebulan, 3 bulan. Nah jadi kita harus lihat juga tuh umur piutang. Jangan sampai nanti ini piutang perusahaannya gede. Nah, makanya kita harus baca catatan laporan keuangan kan. Di catatan laporan keuangan nanti masuk ke catatan mengenai piutang. Di catatan piutang nanti ada analisis umur piutangnya kan kita analisis kan. Ya, umur-umurnya tuh apakah kurang dari 1 bulan, atau sampai dengan 1 bulan ya. Terus sampai dengan 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun. Nah, jadi kayak gitu. Itu ada di catatan ya, Pak? Ada di catatan laporan. Nanti kalau ada yang mau cari itu, kadang kan kalau lagi zaman kayak gini, bon tuh sampai 1 ulang tahun belum dibayar loh Pak, umur piutang. Nah, lagi kayak ini kan kesulitan likuiditas ya. Saya ngobrol sama beberapa orang, katanya bonnya sampai ulang tahun belum dibayar Pak. Nah itu mungkin salah satu ya. Terus kalau kedua kan tadi udah selain likuiditas, perusahaannya tuh mampu membayar melunasi kewajibannya dengan aset lancarnya. Kewajiban lancar. Kedua nih perputaran persediaan, ibaratkan aset turnover ya Pak. Ya. Rasionya rasio apa biasanya yang dipakai ya Pak? Oh ya, itu rasionya namanya inventory turnover. Inventory turnover namanya. Jadi rata-rata persediaan. Nah itu kita bisa ngitung juga pakai umur persediaan gitu ya, atau turnovernya. Makin cepat makin bagus gitu ya, makin tinggi semakin bagus. Nah jadi kita ngelihat ya inventory itu berputarnya cepat atau enggak. Nah sekarang lagi COVID gini banyak ya perusahaan yang kayak value investing stock, contohnya kayak PBRX gitu ya, Penn Brother. Nah Penn Brother itu banyak sekarang persediaannya sih gitu, karena turnovernya ya salesnya jadi agak turun kan, tapi persediaannya jadi gede, persediaannya jadi besar. Nah equity juga besar,
tapi kemudian earning-nya kecil ya, akhirnya price-nya juga nggak terlalu ngangkat. Nah akhirnya kan kesannya PER-nya itu jadi rendah gitu ya, PBV-nya juga jadi rendah. Tapi kita harus hati-hati karena dia persediaannya besar gitu. Nah ini yang perlu kita cermati ya, dia itu persediaannya apa. Nah karena gini, secara accounting nih penting juga ya, jangan sampai nanti ada impairment. Impairment itu nilai persediaan yang menurun gitu kan, si akuntan itu nanti menilai ya di akhir tahun gitu ya, ini terjadi impairment nggak gitu. Kalau kayak persediaan gitu bisa aja nilainya itu turun. Nah, karena secara accounting nanti dilihat ya, dia pakai harga perolehan atau nilai wajar yang mencerminkan adanya penurunan. Nah, impairment ini kalau nilai persediaannya menurun, secara accounting juga itu jadi biaya impairment. Jadi itu bisa mengurangi laba kita. Laba kita jadi berkurang gara-gara ada impairment. Impairment itu apa ya? Impaired ya. Jadi nilainya turun gitu. Mungkin gara-gara season ya, bisa aja. Ya, gara-gara teknologi berubah. Gara-gara season berubah gitu kan. Nah, contohnya kalau kita punya persediaan berbentuk emas gitu kan, atau ya logikanya kayak punya dolar lah gitu ya. Megang dolar itu kan ya berisiko juga sih. Ya, misalkan kita pegang 3.000 dolar gitu kan berisiko. Ya, resikonya adalah fluktuasi kan. Kalau dolarnya lagi 1 dolar 15.000, mungkin kita seneng kan, weh cuan gitu. Tapi kalau dolarnya lagi turun, nah kita juga kan berarti nyimpen uang dolar itu nilainya jadi turun secara rupiah gitu. Nah sama persediaan juga gitu ya, karena persediaan apalagi kan, kalau persediaannya ada umurnya ya Pak, kalau ada expirednya, ada yang bisa nanti juga, iya benar. kalau kayak Iya. itu kan model tinggalan sepatu kan udah lama lemnya kan udah nggak bagus ya Pak. Nah Iya. itu kali penurunan persediaan ya, kalau Iya. kan logikanya kalau perputarannya cepat berarti tokonya laku gitu, penjualannya Iya. bagus ya. Iya. Nah itu benar kata Pak Heri Sudono ya. Heri Sudono bilang persediaan dibagi COGS. Nah COGS itu kan harga pokok penjualan. COGS akan dicatat manakala sudah diakui adanya penjualan. Nah di COGS itu elemennya adalah salah satunya persediaan. Kan COGS itu menghitung material yang raw material gitu ya. Terus ada proses produksi, biaya produksinya, ada overhead gitu. Nah jadi si COGS itu nanti kalau udah ada penjualan, ada COGS, berarti ada persediaan juga yang keluar, kan betul nggak? Kan kalau kita mau produksi pasti persediaannya keluar. Tapi kalau kita nggak ada produksi, persediaannya nggak keluar, persediaannya mandek gitu. Kita akan produksi kalau ada pendapatan. Nah kalau secara accounting namanya matching cost principle gitu ya. Jadi biaya akan dicatat kalau ada pendapatan. Nah, zaman COVID gini kan belum tentu ya semua orang bisa nge-book adanya pendapatan gitu. Jadi COGS itu harus dicatat manakala ada pendapatan. Masalahnya belum tentu ada pendapatan atau pendapatannya naik gitu kan. Akhirnya COGS-nya juga nggak kecatat atau turun. Akhirnya persediaannya istilahnya nggak turnover-nya jadi nggak tinggi gitu ya, mandek persediaannya kan. Jadi mandek ukurannya Iya. lemes gitu ya. Iya. Nah mungkin kalau yang Bapak Ibu mau tahu COGS itu apa sih? COGS itu cost of goods sold ya, harga Iya, pokok cost of goods sold. itu persediaan sama pembelian kurang persediaan akhir, itu Iya. COGS. Jadi betul-betul yang modal Iya. dari barang yang keluar ya Pak, bisa diasumsikan gitu ya. Iya, barang yang keluar setelah adanya kita catat adanya pendapatan ya, pengakuan pendapatan. Jadi benar modal gitu ya Pak.